thank you for this wonderful afternoon. Tuhan, kami bersyukur untuk siang hari yang indah ini. Speak to us, O God. Berbicaralah kepada kami, Tuhan. In Jesus' name we Di pray. dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Please be seated. Silakan duduk, saudara. I know you have spent the whole day here, Ya, saya percaya saudara sudah sepanjang hari ini di tempat ini. and you must be quite tired. Mungkin ada beberapa dari saudara yang sedikit capek. But I want to tell you that I slept at 2 o'clock Tapi saya ingin kasih tahu para saudara bahwa saya tidurnya jam 2 pagi tadi. and woke up at 5 o'clock. Bangunnya jam 5 pagi, saudara. What do you think I should be? Kira-kira saya apa ini, capek atau enggak kira-kira, I am saudara? 57 years old. Umur saya 57 tahun. You think I will be a bit sleepy? Kira-kira saya sedikit ngantuk? Kelihatannya gimana, saudara? Ngantuk atau tidak? Slept at 2 o'clock, woke up at 5 o'clock. Hanya tidur 3 jam saja. I told my mind, Saya beritahukan pada pikiran saya, Amos, you have to take the flight early to Surabaya. Amos, kamu harus ambil penerbangan yang pagi ke Surabaya. Although it is only 3 hours sleep, Meskipun cuma tidur 3 jam saja, you cannot move by your feelings. kamu tidak boleh digerakkan oleh perasaanmu You saja. must move by your responsibility. Digerakkan oleh apa, saudara? Tanggung jawab yang So diberikan. take a nice warm bath. Nah, jadi akhirnya mandi air yang hangat. Sing a new song to the Lord at 5 o'clock. Amin. Nyanyikan lagu yang baru kepada Tuhan pada pagi hari jam 5. And then get ready to go to the airport and be fresh to preach the message. Nah, kemudian bersiap-siap ke airport dan sudah segar, siap untuk menyampaikan firman Tuhan. Actually, at 9 o'clock in the morning, I'm already in Surabaya, but I was given other jobs to do. Sebetulnya jam 9 tadi saya sudah di Surabaya, tapi saya ada tugas yang lain untuk dikerjakan. So I did not sleep and come. No, I was busy. Jadi bukan berarti saya datang jam 9 kemudian tidur baru bangun baru ke sini, bukan, saudara. But when I got up at 5 o'clock, Tapi ketika saya bangun jam 5 pagi, I saw my body talking to me. saya melihat bahwa tubuh saya sedang berkomunikasi dengan saya. Amos, Your body has not rested well. tubuhmu belum cukup istirahat. Every night you sleep 4 hours, 5 hours. How can your body tahan? Lah kalau setiap malam tidurnya cuma 4 jam, 5 jam, bagaimana bisa tahan? Oh, look at the pillow. The pillow is calling you. Lihat bantal, kamu sedang dipanggil-panggil oleh bantal itu. I heard the voice from the bantal. Ya, saya mendengarkan suara dari bantal itu. Amos, my darling, come and hug me. Oh Amos sayangku, mari peluk aku. Just for half an hour. Setengah jam saja. And then I told my mind, Kemudian saya beritahukan pada pikiran if saya, I sleep for half an hour, it will become 2-3 hours. I'll miss the flight. kalau saya tidur setengah jam, itu bisa berkembang menjadi 2-3 jam dan penerbangan saya bisa ketinggalan. I saya. cannot follow my feelings Saya tidak bisa mengikuti perasaan saya because I have a responsibility. karena saya memiliki sebuah tanggung jawab. So I went and ironed my shirt and pants. Nah, jadi akhirnya saya pergi menyetrika celana dan baju saya. I asked Pak Amos, why you iron? Ask your wife to iron. Loh, kenapa kok Pak Amos bukan istrinya? In my house there's no pembantu. Nah, di rumah saya tidak ada pembantu, saudara. Jadi bantu-bantu sendiri. If she do the cooking, I do the ironing. If she do the ironing, I do the cooking. Nah, kalau dia yang memasak, saya yang menggosok. Kalau dia yang menggosok, saya yang memasak. Do you know that pastor also can cook? Tahu nggak kalau Pak Gembala juga bisa masak, saudara? We must be ready to be a good father, good husband before we become a good pastor. Ya, kita harus menjadi seorang pria yang baik, suami yang baik, sebelum menjadi seorang gembala yang baik. Sorry, I needed the whiteboard. Ya, maaf, saya butuh papan putih ini. And when I took the flight, Nah, ketika saya mengambil penerbangan itu, so there was a good time to sleep. ya baru bisa tidur dengan nyenyak di dalamnya. So, but after I took my shower, Tapi setelah saya mandi dari I pagi, was really fresh. saya sangat segar sudah, saudara. Okay, you can say it's because I took a shower. Ya mungkin bisa karena sudah mandi air yang hangat. But I can tell you one thing. Tapi saya bisa beritahukan satu hal. Because I told my mind, Karena saya beritahukan pada pikiran saya, Amos, you harus segar. Oh, sorry, you better be strong. Pak Amos, kamu harus kuat. Get ready. Siap-siaplah. Not enough of sleep, but be fresh. Gak cukup tidur tapi harus tetap segar.
Because you have job to do. Karena itu kamu memiliki pekerjaan yang harus kamu lakukan. You are what you think. Saudara adalah apa yang saudara pikirkan. In Proverbs chapter 23 verse 7. Di dalam Amsal 23 ayat 7, It says a man does as he thinks. dikatakan bahwa manusia melakukan apa yang ia pikirkan. I tell you, I was born as a very low image person. Nah, saya waktu saya dilahirkan adalah seseorang yang memiliki citra diri yang sangat rendah sekali. As a teenage boy, I thought I cannot do anything great in this world. Nah, sebagai seorang remaja, saya berpikir bahwa saya tidak bisa melakukan apapun yang baik di dunia ini. I always dream about doing something great. When come to reality, I say I can never do it. Saya selalu hanya mencapai suatu titik di mana saya hanya bermimpi bisa melakukan suatu hal, tapi saya tidak pernah melakukan itu. But when I was touched by the Holy Spirit, Tapi ketika saya dijamah oleh Roh Kudus, and when I begin to read and understand the Word of God, nah ketika saya mulai membaca dan memahami firman Allah, I realized that God can make us to become a new creation. amin, saya sadar bahwa Tuhan bisa menjadikan kita sebuah ciptaan yang baru. Your character can be like your grandfather, Mungkin karakter saudara bisa menjadi seperti kakek saudara. very short-tempered. Mungkin orang yang cepat naik darah. But when Jesus come into your life, Tapi kalau Yesus datang dalam hidup He will saudara, make you a new creation, saudara akan dijadikan ciptaan yang baru. and you will not be short-tempered. Dan saudara tidak lagi naik darah secara cepat. We can change your DNA. Nah, kita bisa mengubahkan, dia bisa mengubahkan DNA kita. Maybe it came from your grandfather, grandmother. You can change. Mungkin asalnya dari kakek nenek bisa dirubah. All the weakness can be transformed. Semua kelemahan bisa ditransformasikan. Now I also understand Nah, saya juga paham that if our mind is not totally transformed, bahwa kalau pikiran kita belum ditransformasikan secara penuh, not totally renewed according to the way Jesus think, belum diperbarui secara penuh seperti Tuhan Yesus berpikir, according to the principles of the Word of God. sesuai dengan prinsip-prinsip firman Allah, We all have different cultures and customs. kita semua memiliki budaya dan kebiasaan adat yang But berbeda-beda. there's a different culture in the Word of God, Seperti juga di dalam firman Tuhan, different thinking pattern, cara berpikir yang berbeda, different belief system, suatu sistem kepercayaan yang different berbeda, principles. suatu prinsip-prinsip yang berbeda. And if your mind is changed according to the Word of God, Dan kalau pikiran kita diubahkan sesuai dengan firman Tuhan, then when the Holy Spirit speak to you, kemudian Roh Kudus akan berbicara kepada saudara, you will understand better. saudara akan mengerti lebih lagi. The more you change in your mind, Semakin banyak perubahan di dalam pikiran the saudara, more you can understand what the Spirit is saying. saudara akan semakin mengerti apa yang Roh itu sedang katakan. Amen. So my sessions, I think I got 3 or 2 or 1, 2. I got 2 sessions. 3 session. 3. Wow, praise God. Okay. Now, but David will flow in the Spirit. Ya, Pak David Basuki akan mengalir dalam Roh. He is the supernatural man. Ya, dia seorang manusia yang supranatural. I will teach only on the subject of the mind for this academy. Nah, untuk akademi ini saya akan hanya mengajar tentang bagaimana pikiran itu. Are you ready for that? Siap saudara? Because if your mind is right, you can receive from the Spirit. Karena kalau pikiran kita sudah dalam jalur yang benar, saudara bisa menerima dari Roh Kudus. Amen. Amin. If you read in Romans chapter 12 verse 2. Kalau saudara buka dalam Roma 12 ayat 2, And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. So do you understand this verse? Nah, apakah saudara mengerti akan ayat It ini? says that when your mind is renewed, then you will know what is God's will. Dikatakan bahwa kalau pikiran saudara sudah diperbaharui, maka kita akan mengerti apa kehendak Tuhan. Amen. Supposing you have a dream. Contohnya saudara memiliki sebuah mimpi. How many of you are Christians here? Berapa banyak saudara di sini yang orang Kristen? Oh, sebagian belum. Oh, cuma sebagian saja ternyata.
Kasihan. You're a Christian and you have a dream. Saudara seorang yang takut akan Tuhan dan memiliki sebuah mimpi. You see your dream that you are getting married. Saudara mungkin bermimpi bahwa saudara nantinya akan menikah. And actually you look at this man and you say, wow, he is so handsome. Kemudian saudara melihat sesosok pria ini, wah sangat ganteng sekali. He's an engineer. Oh, seorang insinyur. Parents are rich. Orang tuanya berkecukupan. Whenever he look at you, he like you like that. Nah, ketika dia melihat saudara, waduh kelihatannya senang juga orang ini. And your heart also think, wow, he always looking at me. Ya, kemudian hati saudara mulai berkata, wah dia selalu memandang saya. He's so handsome. Ganteng sekali. Kasihan, he is not a Christian. Tapi dia bukan orang yang percaya, bukan orang Kristen. He's a strong Hindu. Seorang Hindu yang sangat kuat. Aduh. Then you have a dream. Kemudian saudara bermimpi. In the dream you see you and that man coming into the church. Nah, di dalam mimpi itu saudara melihat saudara dan pria itu datang ke gereja. And Pak Amos is making you get married. Ya, kemudian Pak Amos yang membuat saudara berdua menikah. And when you wake up, wow, your spirit is full of joy. Nah, ketika saudara bangun pagi mulai, wah roh saya bersuka cita sekali. And that day you saw him. Nah, kemudian hari itu juga saudara bertemu dengan Almost dia. pingsan. Akhirnya saudara hampir pingsan. You couldn't sleep, couldn't eat. Tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Always thinking of him. Selalu berpikir tentang dia. And there's one voice is speaking to you. Selalu ada satu suara yang berbicara pada saudara. He is the man. Dialah orangnya. Then you said, Tolak cannot be. He's a Hindu. Kemudian saudara katakan, oh tidak bisa, dia orang yang Hindu. Then the voice said, then how come Pak Amos can make you marry? Nah, kemudian di dalam pikiran saudara, loh, di dalam mimpi bagaimana Pak Amos bisa memberkati kami? So you become confused. Mulai pusing, bingung saudara. And then you think it is God's leading you. Nah, kemudian saudara mulai berpikir bahwa itu Tuhan yang menuntun saudara. Then you jatuh cinta. Nah, Bukan cinta tapi jatuh. So you married an unbeliever. jadi akhirnya saudara menikah dengan seorang yang belum percaya. After the marriage, Setelah pernikahan itu, your husband speak to you. Now that I am your husband, kemudian akhirnya suami saudara berkata, sekarang saya sudah menjadi suamimu. you follow me. Ikuti saya. I am the head of the family. Akulah kepala keluarganya. Even your Bible said, wife submit to the husband. Bahkan Alkitabmu katakan, istri-istri tunduklah pada suamimu. Go to temple with me. Ayo pergi ke kuil bersamaku. Break coconut together with me. Ya, mari pecahkan kelapa bersama-sama. And we sing and go around the coconut also. Ya, mari kita bernyanyi memutari kelapa itu tadi. So you live a life of struggle. Jadi akhirnya saudara menghidupi sebuah kehidupan yang penuh dengan permasalahan. What's the dream from God? Apakah mimpi itu dari Tuhan? Saya bingung atau semua bingung? It's time for you to answer. Waktunya saudara untuk menjawab. How come? Kok bisa saudara? Why not? Kenapa enggak? Why? Hah? Kenapa Pak? Gelap dan terang. Hah? Gelap dan terang tak boleh campur. What you mean? I am light. Is it dark? Mama is dark, so it bless you. Darkness bless. Saya walaupun kulit hitam, tapi saya dari Tuhan yang terang. Amin. Oh, you mean he was a Hindu? Is it? Mungkin maksudnya karena dia seorang yang Hindu begitu. But I marry them. Tapi akhirnya saya menikah. In the dream, I'm the one who married them. Ya dicerita tadi di mimpi saya yang menikah dengan orang Hindu So itu. the girl said, it means God is okay with it. Akhirnya gadis itu berpikir bahwa Tuhan itu ternyata setuju saja. Apa benar itu? Hah? How come? Itu kan mimpi bukan pikiran. Hah? Kenapa Pak Amos yang menikahin orang itu? Berarti Pak Amos dipakai oleh iblis.
itu mimpi saja kan. So, this is how the devil can give you a dream. Jadi inilah caranya bagaimana iblis itu bisa memberikan mimpi. It first starts with somebody liking you. Akhirnya dimulai dengan seseorang yang menyukai You saudara. also like the person. Ternyata saudara juga sebaliknya menyukai But dia. in your heart, you think sayang, you know. The guy is a Hindu. Otherwise, wow, he's the best. Nah, kemudian di hati saudara berpikir, waduh, eman sekali. Ternyata dia beda kepercayaan. Tapi saudara berpikir juga, oh dia yang terbaik. But through the dream, the devil twists everything. Nah, jadi melalui mimpi itu iblis bisa memutar balikkan segala sesuatu. Why is your answer is correct? Mengapa kok jawabannya itu betul? Because in your heart, in your subconscious mind, you have a word of God. Kenapa? Karena di pikiran saudara, di alam bawah sadar saudara, saudara memiliki firman Allah Which says light and dark cannot be together. yang mengatakan bahwa terang dan gelap tidak bisa menjadi To be satu. more accurate, do not be unequally yoked with unbelievers. Nah, secara tepat lagi, jangan menjadi sama dengan seseorang yang memiliki, Belum percaya. ya, orang yang tidak percaya dengan There is percaya a tidak verse, bisa jadi satu. unequally yoked. Suatu kuk yang berbeda, Not same and connected. ya, tidak sama dan tidak terhubung, saudara. Amen. So, because you have word of God in your mind, Jadi karena saudara memiliki firman Allah dalam pikiran saudara, God's system, God's principle in your mind, suatu sistem dari Tuhan, suatu prinsip-prinsip dari Tuhan di dalam pikiran so kita. the Holy Spirit can bring into remembrance. Jadi Roh Kudus itu bisa mengeluarkan ke alam sadar kita dalam ingatan kita. Now, in our memory, Di dalam memori kita, saudara, we have two type of mind. I know there are different parts. Those who are doctors, you know there are different parts. ya, saudara yang dokter mungkin tahu ada bagian otak-otak yang berbeda, otak yang berbeda, sorry. They have the conscious mind and the subconscious mind. Ada pikiran yang sadar, alam sadar, dan alam bawah sadar. Now I'm talking to you, I'm speaking consciously. Nah, sekarang ini saya berdiri di depan saudara, saya sedang ngomong dengan sadar. But in my subconscious mind, there's the memory bank. Nah, jadi di dalam alam bawah sadar saya juga ada yang namanya bank memori. In that memory, informations are stored up. Jadi dalam ingatan itu informasi-informasi disimpan di sana, Good and bad. yang baik dan yang buruk. That is why it's so important what is in your subconscious mind. Jadi sangat penting sekali apa yang sedang ada di dalam alam bawah, pikiran bawah sadar saudara. Okay, before that you tell somebody beside you. Nah, sebelumnya tolong kasih tahu kiri kanan saudara. Please tell your mind, Beritahukan pada pikiran, I am not going to sleep. saya tidak akan tertidur sore hari ini. Tolong kasih tahu. Ya, bisa kasih tahu kiri kanan saudara. Because after lunch, Karena habis makan siang. for some people it's time to take a break. Nah, mungkin bagi orang istirahatnya tadi mungkin masih kurang. Jadi separuh saja tahu, nggak tangkap. Amen. So, what you keep in your subconscious mind is very important. Jadi apa yang saudara simpan di memori bawah sadar saudara itu sangat penting sekali. For example, Contohnya, I always go from my house to the church. I'm used to it. saya dari rumah saya ke gereja saya sudah biasa jalannya, mengenal saya. Every day we drive to church 30 kilometers. Ya, setiap hari 30 km saya mengendarai mobil ke sana. So my wife said, Akhirnya istri saya berkata, go to Orchard Road and then go to Geylang. Geylang is where my church is. nah, pergilah ke Orchard Road kemudian ke Geylang di mana gereja We saya ada. have to buy something and then go to Geylang. Mungkin beli sesuatu dulu kemudian pergi ke gereja saya. So while we are talking and talking, Nah, jadi sembari kita sedang berbicara, I forgot what she told me. Go to Orchard Road. saya lupa bahwa dia memberitahukan untuk pergi ke Orchard. Then my driving is bringing me to church automatically. Nah, akhirnya pikiran saya secara otomatis membawa saya langsung ke gereja. Why? Kenapa? Because it is already in my memory bank. Karena itu sudah masuk di dalam memori kita. It has become a pattern. Sudah menjadi suatu
patron Home yang to jelas. church, church to home, home to church. Ya, gereja ke rumah, rumah ke gereja, bolak-balik. So when I forget consciously that I must go to Orchard Road first, my reflexes or my memory start to operate. Nah, jadi ketika pikiran saya yang sadar ini mulai lupa, maka pikiran saya yang bawah sadar itu muncul pattern itu tadi, saudara. I'm going to draw some diagrams. Saya akan menggambarkan sebuah diagram. Can you see? Can you see this whiteboard? Wow. Boleh lihat nggak? Kelihatan nggak, saudara? Hah? Okay, this is God. Itu adalah Tuhan. This is the human mind. Pikiran manusia, saudara. And this is what we think is our behavior. Apa yang kita pikirkan itu akan menjadi kebiasaan kita, Our character. karakter kita. Because Proverbs, Amsal 23 verse 7 says, Karena dalam Amsal 23 ayat 7, as you think, that's what you are. apa yang saudara pikirkan, itulah saudara. Your behavior comes from your thought pattern. Jadi perilaku saudara muncul dari cara berpikir saudara. Before I know God very well, Sebelum saya mengenal Tuhan secara penuh, I have bad characters. saya seorang yang memiliki karakter yang buruk. After my mind is transformed by God's word, Tapi setelah pikiran saya ditransformasikan oleh my firman Allah, character change. karakter saya berubah. My way of thinking also change. Cara berpikir saya juga berubah. Our mind is affected by our environment. Pikiran kita itu dipengaruhi oleh lingkungan kita berada, saudara. Our mind is limited by our environment. Pikiran kita itu dibatasi oleh lingkungan di mana kita berada. Our mind is limited by how much I have money in my bank. Nah, pikiran kita itu dibatasi oleh berapa banyak uang yang kita miliki di bank. Supposing God tells me that I must build a big church. Nah, mungkin contohnya ini, Tuhan memberitahukan pada saya untuk bangun sebuah gereja yang besar. And we don't have enough money. Nah, kemudian ternyata belum cukup uang yang ada. And the small church we have, we still difficult to pay. Nah, dan bahkan gereja yang masih kecil ini masih sulit dalam keuangannya. But God speak to me, I want you to buy a big land. Kemudian Tuhan berbicara kepada saya ingin engkau untuk membeli tanah yang besar. What will I ask God? Kira-kira saya bertanya apa kepada Tuhan? Okay, I want you to help me another one. Tell your friend, please help me if I'm going to sleep, push me. Nah, sekarang saya minta saudara satu hal lagi. Kasih tahukan teman kiri kanan, kalau mau tertidur senggol saya. Supaya saya speak to the mind. Be alert. Amen. Because your eyes go like that, I can see already. Nah, karena dari atas kelihatan semua, saudara. Semua bisa kelihatan. Apalagi Roh Kudus punya eyes. Amen. So my mind is now limited by my bank balance. Jadi akhirnya sekarang pikiran saya sudah dibatasi oleh uang yang ada di dalam tabungan saya. So my mind start to reason with only the limited information. Jadi akhirnya pikiran saya mulai membuat alasan-alasan dengan keterbatasan yang ada itu tadi. With what I have. Dengan apa yang saya miliki. I don't have enough money to buy the land. Faktanya saya tidak punya uang yang cukup untuk beli tanah itu. God said I can buy the land. Tapi Tuhan berkata, aku bisa memberikan kepadamu tanah itu. Now if God said, you think God can pay for it? Nah, kalau Tuhan yang menyuruh, kira-kira Tuhan bisa nggak melakukannya? Bisa. But if you don't believe, Tapi kalau saudara tidak percaya, God will not move. Tuhan tidak akan bergerak, saudara. Even though He can move, He will not move. Meskipun dia sangat mampu untuk bergerak, tapi dia tidak akan bergerak. Because He's building our faith. Karena dia sedang apa? Membangun iman kita. You say, Pak Amos, Saudara berkata, Pak I Amos, can't pay my own church in monthly installment to the bank. dan bahkan gereja saya yang sekarang ini aja
bulanannya ke bank masih belum lancar. And how can we buy a big land? Nah sekarang bagaimana bisa beli tanah yang lebih besar? If God said it, Kalau Tuhan berkata, do you think God have a million ways to pay for it? kira-kira saudara punya pikiran nggak? Tuhan itu memiliki berjuta-juta cara untuk melakukan itu. Ya Pak, tapi itu uang. Nggak boleh ada tapi-tapian. Because only faith pleases God. Karena hanya iman saja saudara. So you see, our mind can be influenced by limited thinking. Jadi pikiran kita bisa dibatasi oleh keterbatasan pikiran kita itu tadi. Limited by the little money. Dibatasi oleh jumlah uang yang sedikit. Controlled by money. Dikuasai, dikendalikan oleh uang. Vision is from God, but the devil use your limited money to control you without fulfilling God's vision. Nah, visi itu datang dari Tuhan, tapi iblis bisa menggunakan segala cara supaya visi itu tidak terlaksana. This mind is influenced by the past. Nah, mungkin bagian pikiran yang itu dipengaruhi oleh masa lalu kita. Maybe you come from a very poor family. Mungkin saudara berlatar belakang keluarga yang kurang mampu. So every time you get money, keep. Jadi akhirnya sampai sekarang kalau saudara punya uang selalu disimpan terus. And then Holy Spirit say, give. Nah kemudian Roh Kudus ternyata memberitahukan, ayo beri, tabur, beri. You come from a poor family. Saudara masa lalunya berasal dari keluarga yang You kurang mampu. suffered a lot trying to get money. Ya saudara mungkin masa lalunya banyak sekali berkorban untuk mendapatkan uang. 1 minggu 1 kali daging rendang mau makan pun sulit. Setiap hari ikan teri. So now God is blessing you. Nah, jadi sekarang Tuhan sudah memberkati saudara, but your mind is still the old way of thinking. Tapi pikiran saudara, cara berpikirnya masih cara berpikir yang lama. Gak cukup, habis. Berpeluang juga, gak cukup, mau simpan. Hati-hati. Because if you steal the tithes, you steal your own blessing. Nah, kalau saudara mencuri perpuluhan, saudara mencuri berkat saudara sendiri. What else can influence our mind? Apa lagi saudara yang lainnya? Devil. Iblis. Okay, I better write in Indonesian language. Huh? Iblis is I. What you say? You all say E. I. Okay, E. Iblis. Iblis can use the past to influence your mind. Iblis saudara bisa menggunakan masa lalu saudara untuk mempengaruhi pikiran saudara. He put thoughts into your mind. Iblis meletakkan pikiran-pikiran dalam pikiran saudara. You can also be influenced by the world. Saudara juga bisa dipengaruhi oleh dunia. What you mean by influenced by the world? Maksudnya apa? Education, pendidikan, culture, budaya, language, bahasa, tradition, tradisi. All this can be influenced. And the devil will use the culture, tradition, the world system to influence your mind. Nah, dan sekali lagi iblis bisa menggunakan tradisi kita dan lain-lain itu untuk mempengaruhi cara berpikir kita. What else influences our mind? Apalagi yang lainnya? Flesh. Kedagingan. Flesh. So dagingan. D. Daging. The devil can also use your carnal nature to influence your mind. Jadi iblis bisa menggunakan kedagingan saudara untuk mempengaruhi pikiran saudara. Before you like to watch naked girls. Mungkin dulu saudara sering senang untuk melihat wanita telanjang. Now you got born again. Saudara sekarang sudah lahir baru. And the devil used this old nature. Nah, kemudian iblis menggunakan sifat saudara yang lalu itu to influence your mind, untuk mempengaruhi pikiran saudara. And how can we be set free from this? Bagaimana kita bisa lepas dari kesemuanya itu? Hallelujah. Through Jesus. Melalui Yesus, saudara. We have breakthrough.
kita miliki sebuah terobosan yang Our baru. mind can be totally renewed. Pikiran kita bisa diperbarui secara sepenuhnya. I want to give you some information, some verses you Yes. can write down. Ya, saya akan berikan beberapa ayat, saudara bisa tulis. Philippians chapter 4 verse 7. Filipi 4 ayat 7. 2 Timothy 1:7. 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timothy 1:7 says God has given us a sound mind. Di dalam 2 Timotius dikatakan, kita cek saja supaya lebih bagus lagi terjemahannya. Kita akan baca bersama-sama 2 Timotius 1 ayat 7. Ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amen. He has given us a sound mind. Kita diberi Is it written sound? Yeah, but in the Indonesian translation It's not clear. not clear. It's fine. Suatu pikiran yang jelas, saudara. Di dalam terjemahan bahasa Indonesianya, ya ini bahasa Inggrisnya jelas, sound mind. Sound mind. Kalau itu bahasa Indonesia Bahasa Indonesia, ada pikiran. Roh yang what is that? Disiplin. Oh, disiplin. Oh, agak beda ya. Oke, nggak apa-apa. But follow the English one. ya saudara ikuti terjemahan bahasa Inggrisnya saja. More close. Okay, I give you all the verses you write down. Ya, saudara It's about the catat mind. saja ya, catat saja. Philippians 4:8, Filipi 4 ayat 8, 1 Peter 1:13, 1 Petrus 1 ayat 13, Galatians 5:13, Galatia 5 ayat 13, Colossians 3:10, Kolose 3 ayat 10, 2 Corinthians 3:18, 2 Korintus 3 ayat 18, 2 Corinthians 5:17, 2 Korintus 5 ayat 17, Matthew 16:19, Matius 16 ayat 19, 2 Corinthians 10:4 and 5, 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5, Galatians 5:24, Galatia 5 ayat 24, Romans 6:6-7. Roma 6 ayat 6 sampai 7. Okay. Talking about the way you think. Berbicara mengenai cara berpikir kita, I'm going to read out some information to you, ya, saya akan beritahukan beberapa informasi kepada saudara. and it is given by some specialists. Ya, yang diberikan oleh dokter spesialis. Okay, this is Dr. Caroline Leaf. Jadi nama dokternya Dr. Caroline Leaf. She is a specialist in neurometacognitive. Jadi spesialis dalam hal neurometakognitif. But Syaraf. she's a Christian. Tapi dia seorang Kristen. She said the word Dikatakan and science believe that mind and the brain are one. firman Tuhan dan sains itu percaya bahwa pikiran dan otak adalah satu. And she said the way you think is voluntary and you can control your thoughts. Dikatakan bahwa cara saudara berpikir itu sebuah sesuatu yang rela dilakukan dan bisa dikendalikan. In other words, in English we call it intentional thinking. Jadi itu suatu pikiran yang disengaja. You make your thought think. Saudara yang membuat otak saudara untuk berpikir. Normally to sleep 2 o'clock and get up 5 o'clock is definitely difficult. Nah, tapi kalau secara normal tidur jam 2 bangun jam 5 itu sulit sekali. But you tell your mind, Tapi kalau saudara beritahukan pada I have to wake pikiran, up at 5 o'clock. saya harus bangun jam 5. I must be fresh. Saya harus segar. I must be alert. Saya harus bisa siaga. And I can rest tonight. Nah, saya nanti malam masih bisa tidur But lagi. I have to be alert. Tapi sekarang saya harus And siaga. all the body and the feelings will follow. Nah, maka tubuh saudara dan perasaan saudara itu akan semua mengikutinya. In
It is difficult to change our thought pattern, but slowly we can change it. Memang sulit untuk mengubah secara instan, tapi pelan-pelan itu bisa diubahkan. Dr. Leaf says that every part of our organ when we are born, it is small, it then can grow into a bigger size. Nah, dikatakan oleh dokter ini bahwa waktu kita lahir semua organnya tentu juga kecil, tapi bertumbuh sebagaimana kita But it bertumbuh. can function already. Tapi sudah bisa berfungsi dengan baik. It is already in good shape. Sudah dalam bentuk yang sempurna. But he says the brain takes 18 years to grow. Tapi dikatakan bahwa otak butuh 18 tahun untuk berkembang. Which means that there is no stop for learning. Artinya tidak ada kata berhenti untuk belajar sesuatu yang baru. Even you are 80 years old, you can still learn. Bahkan kalau mungkin sekarang saudara berusia 80 tahun masih bisa belajar lagi. When you are 80 years old, Kalau saudara berumur 80 tahun, your brain is not like that. loh, otaknya tidak seperti itu, saudara. Only your body is like that. Tubuh saja yang seperti itu. Your brain is not shrink like an old man. Nah, otaknya juga tidak mengkerut, saudara. Still fresh. Masih tetap segar. That's why there's no stop for learning. Oleh karena itu tidak ada kata berhenti untuk belajar. So for me and for Pak David, very good. We can preach and preach and preach until we die. Jadi untuk saya dan Pak David Basuki sangat bagus sekali berkhotbah sampai titik darah terakhir. Your brain can work against you. Otak saudara, pikiran saudara juga bisa bekerja melawan saudara. Your brain can work for you. Juga bisa bekerja untuk saudara. So you must know how your brain is working. Jadi saudara harus mengetahui bagaimana otak saudara bekerja. Oh Pak Amos, saya nggak tahu, tiba-tiba terjadi, tiba-tiba saya lakukan itu, tiba-tiba bertobat Pak. You have allowed your brain to control you. Saudara sudah mempersilahkan otak saudara untuk mengontrol saudara. But you can tell your brain from now onwards, I control you. Tapi saudara bisa beritahukan pada otak saudara, mulai detik ini aku yang mengontrol kamu. Amen. Because God is your head. Karena Tuhan itu adalah kepala kita. And your spirit submit to God. Kemudian roh kita itu tunduk kepada Tuhan. And your soul also submit to your spirit, and your spirit submit to God. Nah, kemudian secara beruntun jiwa tunduk pada roh, roh tunduk kepada Tuhan. And your body submit to your soul. Nah, kemudian selanjutnya tubuh bisa tunduk pada jiwa, jiwa tunduk pada roh dan kepada Tuhan. This should be the order. Seharusnya beginilah tatanan yang sebetulnya. It's in the soul you have your mind. Di dalam jiwa saudara terletak pikiran saudara. And so your mind should be submit to the spirit, and the spirit submit to God. Jadi pikiran kita harus tunduk kepada roh kita dan kemudian tunduk pada Tuhan. Amen. Now our problem is, what is God speaking to my spirit? Nah, sekarang masalahnya Tuhan berbicara apa untuk roh kita? Now if our mind is renewed, we can understand better. Nah, kalau pikiran kita sudah diperbaharui, kita bisa mengerti lebih baik lagi. Then the spirit will bear witness to the truth. Nah, kemudian roh itu akan menyatakan kebenaran kepada jiwa kita. Okay, let me give you some truth about the patterns of our thinking. Nah, saya akan beritahukan sekarang tentang patternnya cara berpikir. We cannot choose not to think. Kita tidak bisa memilih untuk tidak berpikir. The moment you choose not to think, you already chose. Nah, kalau saudara memilih untuk tidak berpikir, ya sudah, itu pilihan saudara. So we can choose all the time. Nah, kita memiliki banyak waktu untuk memilih. Like for example, you can think like this. Contohnya saudara bisa berpikir seperti ini. What Pak Amos is telling is quite true. Apa yang Pak Amos katakan ya cukup benar. But I am feeling tired and sleepy. Tapi saya sudah capek dan ngantuk. Looks like I cannot catch what he is saying because I'm sleepy.
Kelihatannya saya tidak bisa menangkap apa yang dia beritahukan karena saya So, capek dan ngantuk. in the same way, you will not catch what I'm saying. Dengan cara yang sama saudara tidak akan bisa menangkap apa yang But if you diberitahukan. say, I feel sleepy, Tapi kalau saudara katakan, aduh ngantuk, but tapi I'm going to concentrate on what he is teaching. saya akan konsentrasi atas apa yang ia ajarkan. So that afterwards, during the break, when Amos call me and talk to me, I can explain to you. Nah, jadi akhirnya nanti pada waktu sesi ini selesai istirahat, saya bisa menjelaskan kembali apa yang saya dengarkan. Amen? Amen, Pak. We cannot have two different thoughts at the same time. Nah, kita tidak bisa memiliki pikiran yang berbeda-beda dalam satu kali. You will be either focusing on this or that. Saudara harus cuma fokus pada kalau enggak ini ya itu. But some people say woman can focus on 2-3 things at the same time. Nah, tapi ada orang-orang yang berkata bahwa wanita bisa fokus ke multitasking gitu saudara. She Ya, can be cooking char kway teow in the kitchen, ya mungkin bisa lagi masak kue tiaw goreng di dapur. and her mind can be thinking of her husband, what is he watching in the TV. Dan pikirannya bisa berpikir, wah suamiku lagi nonton apa di TV itu. Oh, itu urapan perempuan. We can choose the subject of our thoughts. Kita bisa memilih suatu topik untuk pikiran kita. Let's say I'm going to pray now. Contohnya saya akan berdoa sekarang. My mind can go all over the world. Ya pikiran saya bisa melalang buana ke From seluruh here to dunia. Jerusalem, from here to LA, from here to Singapore, from here to my kitchen. Nah, bahkan bisa dari sini ke New York, bisa ke LA, ke Yerusalem, bahkan ke dapur saya. But actually I came to pray. Tapi sebenarnya saya datang untuk berdoa. So I can tell my mind, Jadi saya bisa beritahukan pikiran saya. I want to pray. Saya mau berdoa. I have 1 hour. Saya punya 1 jam. I'm going to plan well and worship God. Aku akan merencanakan dengan baik dan aku akan menyembah Tuhan. 20 minutes I worship God. 20 menit aku menyembah Tuhan. 20 minutes I meditate on God's word. 20 menit lagi aku merenungkan firman 20 Tuhan. minutes I will share all my needs. Kemudian 20 menit berikutnya aku akan menceritakan apa saja kebutuhanku. So after 5 minutes of worshiping, Jadi akhirnya setelah 5 menit menyembah you're Tuhan, already looking at your kantor, your office. sudah mulai pikirannya ke Pull kantor back, saudara. pull back. Tarik itu kembali Kurang saudara. aja ini. Come back and pray. Kembali lagi saudara, konsentrasi pada If you are berdoa. talking to the president, do you think you can keliling dunia? Nah kalau saudara misalnya berbicara dengan Pak Presiden, kira-kira pikirannya bisa melalang dunia? Melalang buana maksud saya. Habis nanti nggak ada kerja. Lose everything. Kehilangan You segalanya. give respect to him, isn't it? Bukankah saudara memberikan suatu rasa hormat kepada dia? Apa gunanya kalau kita beri 1 jam untuk berdoa tapi keliling dunia terus? You control your mind or your mind control you? Saudara yang mengontrol pikiran saudara atau sebaliknya pikiran yang mengontrol saudara? The worst part is the devil control your mind. Yang terburuk adalah di mana iblis mengontrol pikiran kita. Don't let the devil control your mind. Jangan biarkan hal itu terjadi. You can change. Saudara bisa berubah. You can be transformed Saudara bisa by ditransformasikan renewing of your mind. dengan pembaharuan budi pikiran kita. You are transformed because your thinking is transformed. Saudara bisa diubahkan karena cara berpikir kita sudah berubah. Just like a cardiologist. Seperti seorang kardiologi, dokter jantung, ahli jantung. If you bring him to Mecca, Kalau dibawa ke Mekah, what will happen to him? apa yang akan terjadi? Jadi supir ya? Or still cardiologist? Apakah di Mekah sana dia menjadi sopir atau tetap dokter ahli jantung? And if you bring him to LA, Kalau dibawa ke Los he Angeles, become an engineer. kemudian dia jadi insinyur, Is it true? betul nggak? Still a cardiologist. Tetap dokter ahli jantung, How saudara. come? Bagaimana? Kok Because bisa? his mind is trained to be a cardiologist. Karena pikirannya sudah terlatih untuk menjadi seorang dokter ahli You must jantung. train your mind to be a breakthrough Christian. Amin. Saudara harus melatih pikiran kita semua untuk menjadi seorang Kristen yang penuh dengan Victorious terobosan. Christian. Amen. Amin. Haleluya. Shall we stand together? Nah, sekarang bisa kita bangkit berdiri sama-sama. Okay, move your body a little bit. Ya.
Peregangan sedikit saudara. You can tell your friend, you shall be alert. Saudara bisa beritahukan pada samping saudara, tetap siaga. Amen. Tell somebody beside you, I think there is some sense from what he's speaking to us. Ya, katakan di kanan kiri saudara, ya masuk akal kok yang diomongkan ini. Kalau nggak masuk akal, saya omong kosong saja. Silakan duduk. Silakan duduk kembali. Amen. So our thoughts can be true and false. Jadi pikiran kita bisa benar dan salah. So we need to check our thoughts. Jadi kita harus coba cek lagi pikiran kita. What you learn when you were young, it still can be inside you. Apa yang saudara pelajari sewaktu saudara muda masih ada di dalam pikiran kita. You must take that away. Saudara harus ambil itu, You hilangkan. must work hard to renew your mind. Saudara harus bekerja keras untuk memperbaharui cara berpikir Romans saudara. chapter 8 verse 5. Roma 8 ayat 5. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but for those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. So you can see that if your mind is set on the things of the Spirit, if your mind is set on the things of the Spirit, Jadi kalau pikiran saudara sudah diset kepada hal-hal yang rohani, then you begin to walk in the Spirit. kemudian saudara bisa mulai berjalan dalam roh. But if you set your mind on the things of the flesh, Tapi kalau saudara mulai meset pikiran saudara dalam hal-hal yang kedagingan, then you walk in the flesh. saudara akan berjalan dalam kedagingan saudara. So where is your mind set on? Nah sekarang mindset saudara itu posisinya di mana? Now our mind is like jelly. Pikiran kita itu seperti jelly saudara. Agak-agak. You Ya know, agar-agar. Tahu jelly kan saudara ya? you make a hot jelly, Ya saudara mungkin bisa buat jelly yang hangat, you pour inside here and put in the fridge. kemudian dimasukkan ke kulkas. Then after that you cold already, you take out. It became like this shape. Nah kemudian setelah dingin saudara, coba dikeluarkan, bentuknya akan seperti gelas ini saudara. If you put inside here, Nah kalau saudara diletakkan di alas ini, the jelly will become like this. Wah, Pak Amos, bagaimana ini? Oke, misalnya like that. It has grooves. ya mungkin terbagi-bagi sedikit. This is the jelly. You Ya, know what itulah am I talking about? Ya, apa yang saya senang untuk bicarakan saudara? Do you understand what I'm talking? Kira-kira ngerti nggak? Jelly. Jelly ngerti kan saudara? Agar-agar. Agar-agar. Okay. Kalau nggak ngerti jelly, agar-agar. Okay. So if you pour water here, Lah kalau water saudara, will flow in this groove. nah akhirnya air itu akan mengalir di cepitan-cepitan itu. But if I pour hot boiling water, it will make different grooves. Nah, tapi kalau yang saudara tuangkan adalah air yang panas, akan membelah lagi. Because it will melt the jelly. Karena itu akan melelehkan jelinya. So a lot of our mind is just like the jelly. Nah, jadi banyak kali pikiran kita itu seperti agar-agar itu tadi. Because we always think like that. Karena kita selalu berpikir seperti itu. And it has become a stronghold. Nah, itu sudah menjadi sebuah seperti kubu. So when pastor preach or you read the word, it just flow in the same groove. Nah, jadi akhirnya ketika ada pendeta yang berkhotbah, ya itu aja mengalirnya ke tempat yang itu. So you ask me, Pak Amos, how to change this groove? Akhirnya saudara bertanya, gimana bisa mengubahkan itu? Because my way of thinking is always like that. Karena cara berpikir saya sudah dari dulu seperti begitu, How to Pak. change the thinking? Bagaimana mengubahkan pikiran saya? It's to first know what is the truth. Yang pertama-tama mengetahui apa kebenarannya.
and then meditate on the truth. Kemudian renungkan akan kebenaran itu. And then sometimes the truth is different from your thinking. Dan kadang-kadang kebenaran itu berbeda dari apa yang ada di pikiran kita. I give you maybe one example. What example do you give? Ya, saya kasih satu contoh, saudara. If supposing your neighbor Contohnya, tetangga saudara have a bulldog punya anjing bulldog and both eyes are blind, yang kedua matanya tidak bisa melihat. and they put the dog in front of the door, Nah, anjing itu diletakkan di depan pintu. and your house is very close, Nah, dan rumah saudara sangat tertutup sekali. and the dog like to bark in the middle of the night, Nah, dan anjing itu suka menggonggong di tengah-tengah malam. and you have a 4-month baby, Nah, dan saudara sedang memiliki bayi yang berusia 4 bulan. and when the bulldog bark, Nah, ketika bulldog itu mulai menggonggong, have you heard the bulldog bark? pernah saudara dengar bulldog menggonggong? Okay, let's say when the dog bark like that, the baby, Nah, saudara, ketika anjing itu menggonggong dengan kerasnya seperti itu, maka bayinya akan terkejut, saudara. and then you tell your neighbor, Kemudian saudara beritahukan pada tetangga saudara, can you please teach your dog not to bark in the middle of the night? bisa nggak sih anjingnya ini diberi pengajaran untuk tidak menggonggong di tengah malam? Or send for classes to, Ya, mungkin dikirim ke sekolah khusus anjing. or tie, Mungkin mulutnya diikat, saudara. or maybe you pray, Mungkin saudara berdoa, oh Lord, Tuhan, so far I have no enemies. oh, selama ini saya tidak punya musuh. Now I have an enemy. Sekarang saya punya musuh. It's my neighbor, Itu tetangga saya. and especially the dog. Dan terutama anjing I tetangga pray saya. the dog will die quickly. Saya berdoa supaya anjing itu cepat-cepat meninggalkan dunia And ini. you have an idea, Nah, saudara mulai memiliki ide-ide. very easy. Gampang sekali, Put some saudara. poison on the bread Ya, kasih racun aja di makanannya anjing and itu. give to the dog, Berikanlah. and the dog will die, Maka selanjutnya and your terserah. baby will be safe from shock. Nah, akhirnya bayi itu akan terselamatkan. Oh, then you say, oh, cannot, that is no good. Kemudian saudara berkata, oh, tidak baik itu. If I do, then it's, if I can got caught. Nah, kalau saya melakukan dan saya ketahuan, So you tell God, Lord, I don't want to do, you do it. kemudian saudara katakan, Tuhan, saya tidak mau ngeracun anjing itu, engkau saja. Then one morning the Holy Spirit speak to you. Kemudian pagi harinya Roh Kudus beritahukan, My daughter, putriku, give a big chocolate cake as a gift to your neighbor. berikan sebuah kue coklat yang indah, yang enak, yang besar kepada tetanggamu. And some good first class fruits. Nah, dan berikan buah-buah yang kelasnya paling baik. Do you think you want to give? Kira-kira saudara mau memberikan itu? Kami tolak dan tengking suara itu. Why? Why? Because this person is your enemy. Karena orang ini sudah menjadi musuh bagi saudara. Nicely to them, they don't want to listen. Ya, kita, They love their dog. karena mereka mengasihi anjingnya. You love your baby. Nah, dan saudara mengasihi bayi saudara. Your baby is suffering because of the dog. Bayi saudara menderita karena anjing itu. And you're getting angry and angry. Dan akhirnya saudara mulai marah. But Holy Spirit said to you, give a nice cake and good fruits to them. Nah, tapi Roh Kudus berkata, berikan buah yang terbaik, kue coklat yang terbaik. And then next day the Lord says, they are not so rich people. Give 1,000 Singapore dollars. Nah, kemudian hari berikutnya diberitahu, mereka bukan orang yang termasuk cukup, kasih $1,000 Singapura. Kok apa saya gila kah? Because the natural way of thinking is, anybody do wrong to us, something bad must happen to them. Karena cara berpikir kita secara alami itu, orang lain kalau melakukan sesuatu yang jahat pada saya, dia akan tertimpa musibah. Those who do good to me must be blessed. Barang siapa yang melakukan hal yang baik kepadaku pasti akan Those diberkati. who do bad to me must die. Siapa yang melakukan hal yang jahat harus mati. I have heard people testify. Saya sering mendengar orang kesaksian seperti He itu. cheat my money. Oh, dia menipu saya dalam I pray keuangan. and pray. Kemudian saya berdoa. Hallelujah, his baby died. Ya, kemudian haleluya, bayinya mati. People even testify like that. Bahkan orang-orang memberikan kesaksian You seperti itu. know that that enemy is also God's
Nah, saudara tahu tidak bahwa musuh saudara itu juga ciptaan Tuhan? And you know that Jesus teach us, love your enemies. Apa yang diajarkan oleh Yesus? Kasihilah musuhmu, saudara. Enemy is not jauh-jauh. It could be your neighbor's dog and the neighbor. Nah, musuh itu tidak perlu cari jauh-jauh, mungkin bisa tetangga saudara. So it may be difficult for you to love. Mungkin sangat sulit sekali bagi saudara untuk mengasihi. But the Bible teaches love your enemy. Tapi Alkitab mengajarkan kasihilah musuhmu. And who knows, when you bless your neighbor who is your enemy, and he will be convicted, and he will probably give up the dog. Ya, siapa tahu mungkin melalui saudara memberkati tetangga saudara itu, dia mulai sadar anjingnya dipinggirkan, saudara. You begin to feel that you feel. Dia mulai merasakan apa yang saudara rasakan. So we really have to think what God's word is saying. Nah, jadi kita harus berpikir apa yang firman Tuhan katakan. And start changing our thought pattern. Dan mulai mengubah cara berpikir kita. Look at this verse. Mari kita lihat ayat ini. 2 Corinthians chapter 10. 2 Korintus 10. I got half an hour. Okay, so half an hour be alert. Setengah jam siaga, saudara. Atau mau minum teh dulu. Verse 3, 4 and 5. 2 Korintus 10 ayat 3, 4 dan 5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami adalah perjuangan, bukanlah senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. It says pikiran, right? Dikatakan di situ pikiran. It also says in English arguments and thoughts. Dikatakan dalam bahasa Inggris adalah argumen-argumen dan pikiran. What is Paul telling us? Apa yang coba Paulus We do katakan not sekarang? fight in flesh and blood, Kita tidak berperang dengan kedagingan dan but darah dan daging. we fight in the spirit. Kita berperang dalam roh, saudara. And our weapons are spiritual weapons. Senjata kita adalah senjata spiritual. So what is the weapons? Apa senjatanya? The weapons is God's word, Firman Allah, God's ways, jalan-jalan yang diberikan oleh Allah, God's character, karakter Allah. everything that is of God. Apa saja yang berasal dari Allah. Or you keep that verse there and look at Philippians chapter. Saudara beri tanda ayat itu. Sekarang kita pindah. So Philippians chapter 4, Filipi 4 verse 8. ayat 8. Okay, you can read. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semua itu. You got to meditate on it. Saudara harus memikirkan semuanya itu, merenungkannya. For example, in First John chapter 4 verse 8. Contohnya 1 Yohanes 4 ayat 8. It says, perfect love will cast out fear. Dikatakan bahwa kasih yang sempurna itu akan menghilangkan atau menyingkirkan ketakutan. Now you have fear. Nah, mungkin sekarang saudara ada ketakutan. First John chapter 4. Perfect love cast out fear. Kasih yang sempurna itu menghilangkan You rasa are takut, afraid of your ketakutan. enemy. Mungkin saudara takut terhadap musuh You saudara. are afraid of your sickness. Takut atas sakit penyakit You saudara. are afraid of your financial situation. Takut atas keadaan keuangan saudara. But the Bible says perfect love casts out fear. Tapi Alkitab katakan kasih yang sempurna itu menyingkirkan semua ketakutan. You have to think, what is it say? Perfect love. Saudara harus pikirkan apa itu kasih yang sempurna. Where does the perfect love come from? Kasih yang sempurna berasal dari mana, saudara? From Jesus. Dari From Yesus, dari Tuhan. God. So perfect love casts out fear. How to get it?
Nah, jadi kasih yang sempurna menyingkirkan ketakutan. Bagaimana cara mendapatkan itu? So it's coming from God. How to get it? Kalau itu datangnya dari Tuhan, gimana cara Then mendapatkannya? I must be perfectly connected with Him. Yang betul adalah kita harus menjadi sempurna, terkoneksi I dengan Dia, must worship Him. menyembah Dia. Because I experienced this. Karena saya sendiri mengalami hal ini. I was fearful. Saya sedang takut pada waktu I itu. was hurting. Saya pada waktu itu pernah terlukai. I was a missionary in India at that time. Ya, pada waktu itu saya seorang misionaris di India. There were conflicts Ada konflik yang I terjadi. couldn't overcome. Ya, yang saya tidak bisa mengatasinya. And God speak to me through this word. Kemudian Tuhan berbicara pada saya melalui ayat ini. I start to think through the verse. Saya mulai berpikir atas ayat ini. When perfect love come, Ketika kasih yang sempurna itu datang, all my fear will go. semua rasa takut itu akan hilang. How to get the perfect love? Bagaimana cara mendapatkannya? I must go to the perfect God. Saya harus pergi ke Tuhan yang I sempurna. must have a perfect relationship. Saya harus memiliki hubungan yang sempurna. Every day I give 1 hour. Jadi setiap hari saya berikan 1 jam. Oh, not yet heal. Di, 2 hour. bahkan 2 jam. Not yet heal. 3 hour. Masih belum sembuh 3 jam. Because I was very hurt. Karena pada waktu itu saya sangat tersakiti. Because there was a conflict with another group. Conflict. Karena ada suatu konflik dengan kelompok yang lain. And they attack me. They say all the words and they left. Ya, kemudian mereka mulai mengatakan hal yang buruk tentang saya. My church is not there. Gereja saya tidak ada di situ. My relative is not there. Teman-teman saya tidak ada di Away tempat from the itu. country. Saya jauh dari negara I'm saya. trusting God for my supply. Saya mempercayakan semua kebutuhan saya pada Tuhan. So I cannot serve God if I am hurt. Jadi saya tidak bisa melayani Tuhan kalau diri saya tersakiti. And I'm fearful about what I should do. Dan saya ketakutan apa yang harus saya lakukan. So I said to God, if I don't have your love, I cannot handle people. Jadi saya katakan pada Tuhan, Tuhan, kalau saya tidak memiliki kasih-Mu, aku tidak bisa menangani orang-orang ini. I am not, if I have no love, I cannot love others. Kalau saya tidak memiliki kasih, maka saya tidak bisa mengasihi orang lain. So I spend more time in prayer. Jadi habiskan lebih banyak waktu dalam berdoa. And what happened? Apa yang terjadi? God speak to me. Kemudian akhirnya Tuhan Amos, berbicara. are you ready to forgive them? Amos, siapkah engkau untuk memaafkan mereka? Are you ready to forgive them? Siapkah engkau? I say, yes, Lord. Saya katakan, ya Tuhan. But they did this, they did this, they did this, they did this, they did this. Saya mengatakan, saya siap. Tapi Tuhan, mereka melakukan ini. Okay, I write down everything. Ya, akhirnya saya menuliskan itu. Okay, are you ready to forgive them for all this? Nah, akhirnya Tuhan berkata, oke, kamu sudah catat. Apakah kamu siap memaafkan mereka atas hal ini? Oh yes, I forgive. Ya Tuhan, saya mengampuni. Okay. Now, if you have forgive them, Nah, sekarang kalau engkau sudah memaafkan mereka, Amos, are you ready to go and talk to them? apakah engkau siap untuk datang dan berbincang-bincang dengan mereka? Boleh dong. Kurang aja orang itu, dia yang buat salah dulu. I ngomel, I complain. They started, they made the mistake. Saya mulai komplain. Loh, mereka yang salah, mereka yang mulai masalah kok. The Lord says, you have forgiven them, so you can meet them and talk to them. Kemudian Tuhan katakan, engkau sudah mengampuni mereka. Pergilah, ngobrol Go dengan and mereka. bless them. Pergi dan berkati mereka. Oh, this is compromise. I don't want to compromise with my enemy. Wah, ini kompromi namanya. Saya tidak mau kompromi dengan musuh saya. Oh, the Bible says, love your enemy. Dan Alkitab katakan, kasihilah musuhmu. So I bring their picture in my imagination. Nah, jadi akhirnya musuh-musuh saya itu gambarnya saya letakkan di pikiran saya satu-satu. Saya sebutkan namanya. Brother Francis, Mungkin saudara Francis, I forgive you. aku memaafkan kamu. This is what you did. Inilah kesalahanmu. But I forgive you. Tapi aku mengampuni kamu. And I love you. Dan aku mengasihi kamu. Brother John, Saudara John, all in my prayer. semua di dalam doa saya. Picture them one by one. Jadi gambar mereka ada satu-satu. And I ask them to forgive me also. Dan saya juga minta mereka untuk memaafkan Maybe saya. my voice is, the tone is hard, so please forgive me. Nah, mungkin suara saya nggak cocok bagi mereka. Mungkin terlalu tinggi nadanya. After I did that, Setelah saya melakukan itu, like a big hand came into my spirit.
seperti ada sebuah tangan yang besar datang ke roh and saya. take the pain out. Dan rasa sakit itu diambil And I keluar. roll on the floor. Roll. Dan kemudian Only saya roll. mulai bergulung-gulung kudus. Bergulung-gulung di lantai. It's like something taken out. Jadi seperti sesuatu yang dicabut dari dalam. And then boldness came. Dan kemudian rasa berani itu datang. When love is complete, fear have no place. Amin. Ketika kasih itu lengkap sempurna, ketakutan tidak memiliki tempat lagi. And God said, okay, now that you have forgiven them, go and visit them. Nah, kemudian Tuhan katakan, nah, kamu sudah mengampuni kan? Sekarang pergi kunjungi mereka. But I can feel strong inside. Tapi saya sudah bisa merasakan di dalam saya ini sebuah kekuatan. No hatred anymore. Tidak ada lagi rasa benci. No fear. Tidak ada lagi rasa takut. No hurt. Tidak ada lagi rasa sakit. So I went to the house. Jadi saya pergi ke rumahnya. Wow, he was shocked to see me. Wah, dia kaget melihat saya. And he tembak me 21 gun salute. He just shouted at me. Ya, dia cuma berteriak-teriak You kepada did this, saya. you did this, you did this, you did this. Dia malah mempersalahkan, kamu melakukan ini itu. I never feel angry at all. Saya tidak merasa marah sama sekali, saudara. Because it's already done in the prayer. Amin. Karena itu sudah diselesaikan di dalam doa saya. Forgiven Sudah diampuni and blessed already. dan sudah diberkati. Already victory in prayer. Sudah berkemenangan di dalam doa. I can confront, no problem. Jadi saya bisa berkonfrontasi, tidak masalah. When he's shouting at me, I told him, okay, I'm sorry, brother. Maybe my voice was wrong. My action was wrong. I'm sorry. Nah, jadi ketika dia berteriak-teriak kepada saya cuma, oh ya, maaf bro, maaf saudara. And then you know what happened? The wife shouted at him. Nah, dan akhirnya apa? Istrinya berteriak kepada dia. You kurang ajar. This man is more senior than you, more spiritually senior. He did not make the mistake. You made the mistake. Now you still shout at him, but he still forgive you. He also still ask forgiveness. You have to be ashamed of yourself. Nah, singkatnya istrinya marah-marah kepada dia. Kamu ini kok kurang ajar ya. Orang ini lebih senior dari kamu. Dan kok kamu marah-marah seperti itu padahal dia sudah memaafkan kamu. But the miracle is, I have been already given the strength in my prayer. Mujizatnya adalah saya sudah diberikan kekuatan dalam doa saya. So I cannot react. Jadi saya tidak bisa bereaksi The lagi. stronghold is pulled down. Jadi kubu-kubu pertahanan itu sudah The dirontokkan. word of God is planted in. Firman Tuhan sudah dicipratkan masuk When dalam the saya. mind change, the feeling also change. Ketika pikiran saya berubah, perasaan hati itu pun berubah. Mind is connected to the feeling. Pikiran itu berhubungan dengan perasaan kita. So because the mind becomes strong with God's word, the feeling also set free. Jadi ketika pikiran kita dikuatkan oleh firman Tuhan, perasaan kita sudah terbebaskan. Next day, the man came to my house. Nah, besoknya orang itu datang ke rumah saya. I opened the door. Saya buka pintu. Straight away, kneel down. I'm the one who make all the mistake. I'm very sorry. I'm very sorry. I'm very sorry. Nah, kemudian akhirnya dia langsung bersujud di hadapan saya. Minta maaf, Pak. I said, forgive and forget. Kemudian saya katakan, kamu diampuni dan saya sudah lupakan itu. Perfect love casts out fear. Kasih yang sempurna itu menyingkirkan rasa Fear, takut. insecurity, everything. Rasa takut, rasa tidak aman dan lain-lain. So you see that the mind. Now we are looking at 2 Corinthians chapter 10 verse 3, 4 and 5. Nah, kita sedang melihat 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. It says strongholds. Dikatakan kubu pertahanan. It says we don't fight flesh and blood. Dikatakan kita tidak berperang dengan darah dan daging. We have sometimes certain way of thinking that cannot be changed. Kadang-kadang kita memiliki suatu cara berpikir yang tidak bisa diubahkan lagi. Some people are very angry easily. Ada orang-orang tertentu yang cepat marah. Some people, they cannot confront problems, they run away. Nah, bahkan ada orang-orang yang tidak bisa melawan masalah tapi lari dari masalah. Some people, when they hurt, they wait take long time to get healed. Nah, ada orang-orang yang ketika sekali disakiti butuh waktu yang lama untuk bisa Some sembuh. people got conflict, they don't want to be there. Nah, ada orang-orang yang ketika ada konflik dia tidak mau ada di situ. A lot of pastors in Indonesia, this is what they say to me. Nah, banyak sekali gembala
di Indonesia berkata kepada saya, "Oh, Pak Amos, we don't correct them. oh Pak Amos, kita tidak mengkoreksi We mereka, just pray for them. cuma berdoa bagi mereka. God Himself will come and correct them." Oh, Tuhan sendiri nanti yang akan mengkoreksi mereka. I want to ask you, you are the father of your children. Nah, sekarang saya tanya pada saudara, saudara adalah orang tua dari anak saudara. If your children make mistake, Kalau anak saudara berbuat kesalahan, you correct them, apakah saudara membenarkan dia? pray to God and God Himself come and correct your children. Apakah saudara berdoa kepada Tuhan baru Tuhan yang membenarkan anak saudara? Ini prinsip yang sama. You are the spiritual father. Saudara adalah bapa rohani. You must know what is right and what is wrong. Saudara harus tahu mana yang benar, mana yang tidak You benar. don't know. Kalau saudara tidak tahu, Two parties are fighting. dua pihak ini akan saling You must bring the bertengkar. two parties. Saudara harus mendamaikannya. You must listen to them and listen to them. Saudara harus mendengarkan yang A dan yang B. You must know what is the truth. Saudara harus tahu apa kebenarannya. And when you know that he is wrong and he is right, Nah, kalau saudara tahu bahwa B yang salah, A yang benar, you must correct them. saudara harus betulkan si B. Oh, but the Bible said we cannot judge people. Tapi Alkitab katakan kita tidak bisa menghakimi orang, Pak. Hey, the Bible also say we are rulers and judges and kings. Nah, tapi Alkitab juga katakan kita adalah hakim, kita adalah pemimpin. So we must know how to use in the correct context of what God is saying. Nah, jadi kita harus tahu bagaimana menggunakan apa yang Tuhan katakan itu secara benar dalam konteks yang benar. So we have to, as a pastor, find out the truth and make corrections. Nah, jadi sebagai seorang gembala, kita harus tahu kebenarannya dan gali kebenaran itu. So sometimes in our thought pattern there are strongholds. Jadi seringkali dalam cara berpikir kita ada kubu-kubu pertahanan musuh. 2 Corinthians chapter 10 verse 3 say, it's not flesh and blood. Dikatakan dalam 2 Korintus 10 ayat 3 bukan darah dan daging. He says our weapons are spiritual and powerful. Dan senjata kita itu adalah senjata rohani dan sangat kuat sekali. What is that? Apa itu? It is the word of God. Itu adalah firman Allah, It's saudara. the character of God. Itu adalah karakter It's Allah. the ways of God. Itu adalah jalan-jalan Allah. That is the stronghold. Itu adalah kubunya. Okay? Let's say your pastor say you are a donkey. Mungkin contohnya gembala saudara katakan kamu seekor keledai. And so he's the elder. Kemudian I'm the pastor. ya saya seorang I penatua. say you're a donkey. Dikatakan kamu seekor keledai. Of course it's wrong for me to say that. Tentu salah, nggak boleh. I must repent and wash his feet. Nah, kemudian saya harus minta maaf, basuh kakinya. But he get angry. Kemudian akhirnya dia marah, He goes home. dia pulang, He's upset. dia kecewa. I served my Pak Amos so well. Saya sudah melayani di bawah naungan Pak Amos sudah baik sekali. Just because I forgot something, he called me a donkey. Cuma gara-gara saya lupa satu hal kecil, dia menyebut saya sebagai seekor How can keledai. he called me a donkey? Bagaimana bisa saya disebut seekor Actually, keledai? I work like a donkey in this church. Memang sebetulnya saya sudah kerja seperti seekor keledai di And gereja now ini. he called me I'm the donkey. Kemudian ternyata dia menghina saya How sebagai seekor can he keledai. do that? Gimana bisa ya? I want to pray now. Saya ingin berdoa Whether sekarang. it's God's will for me to stay in this church or not. Nah, saya akan tanya kepada Tuhan, apakah kehendaknya saya untuk di gereja ini atau tidak? When you are hurt, Kalau saudara disakiti, you cannot make correct decisions. saudara tidak akan pernah bisa membuat keputusan yang Always benar. make wrong decisions. Saudara akan selalu membuat keputusan yang Why salah. is he praying that where you want to know whether God's will to stay or not stay? Why? Nah, mengapa dia berdoa supaya Tuhan memberitahukan tetap tinggal atau tidak? Why? Mengapa saudara? Because he's hurt. Karena dia telah disakiti. He's hurt with me. Dia tersakiti oleh saya. He's troubled in his mind. Di dalam pikirannya dia sedang tergoncang. Now this has become a stronghold. Ini sudah menjadi sebuah kubu. I work so hard in this church. Saya sudah bekerja sangat keras di gereja ini. Okay, let me draw this one. This is the mind. Nah, itu adalah pikirannya. Okay? This is the will. Itu adalah kehendak. This is feelings.
Kemudian itu adalah perasaan. Perasaan. Okay. This is the soul. Itu adalah jiwa. The soul have 3 parts. Jiwa memiliki 3 bagian. Mind, will, and feelings. Pikiran, kehendak, dan perasaan. Feelings influences the mind, the will to make decision. Information in the mind and feelings will make you to make decision. Jadi saudara, seperti panah yang digambarkan di situ, perasaan mempengaruhi kehendak, pikiran dan perasaan akan menentukan kehendak kita. Wrong decision bring failure. Keputusan yang salah membawa kepada suatu kegagalan, kehancuran, kekalahan. Right decision bring victory. Keputusan yang benar membawa kemenangan. Kemenangan. But the feelings will make the wrong influence. Tapi perasaan itu Hurt in your feelings. Perasaan itu akan membuat keputusannya saudara menjadi salah semua karena tersakiti saudara. The information in his mind is I call him keledai. Jadi dari kasus tadi dipikir informasinya adalah saya sudah memanggil dia seekor keledai. Salah. Kelapa. Keledai. Oke lah, keledai. His thoughts. This is the stronghold. Nah, ini adalah kubu pertahanannya. Okay, the stronghold is I have to leave the church. Apa itu saudara? Kubu pertahanannya adalah aku harus tinggalkan gereja ini. Because I'm not accepted as a servant of God. Karena saya merasa tidak diterima lagi sebagai seorang penatua. I serve very well. Saya sudah melayani dengan sangat baik. My pastor called me I'm a donkey. Kemudian tiba-tiba pemimpin saya mengatakan saya seekor keledai. So very trouble in the mind. Jadi dalam pikiran sedang sangat tergoncang. And feelings also affected. Dan kemudian perasaan juga terpengaruhi. What you feel, what you think, that's what you do. Apa yang saudara pikirkan itu yang akan saudara lakukan. So what you do has got connection with what you feel. Jadi apa yang saudara lakukan itu ada hubungannya dengan apa yang saudara rasakan. If you think good, you feel good. Kalau saudara berpikir baik, maka saudara akan merasa baik. If you think bad, you feel bad. Kalau saudara berpikir buruk, saudara akan merasa buruk. This is a true story. Ini adalah kisah nyata. This doctor told me. Ada seorang dokter yang kasih tahu pada saya. Some of this patient, I don't inject medicine in them. Beberapa dari pasien saya tidak menyuntikkan obat-obatan. I said, what do you inject? Kemudian dia berkata, apa yang kamu suntikan, Pak? Distilled water. Ini cuma air yang steril. I said, why? Kenapa? Because this patient, Karena he feel if inject means sure heal. Karena orang-orang ini berpikir bahwa kalau sudah disuntik pasti sembuh. Just headache also he wants suntik. Bahkan sakit kepala aja minta disuntik, saudara. So when he come, I suntik only water. Jadi ketika dia datang, saya cuma suntikan air steril saja. And then he is healed. Kemudian dia sudah sembuh. He healed not because of the water, he is healed because of his thinking. Dia sembuh bukan karena airnya itu, tapi karena pikirannya mengatakan, oh kalau sudah disuntik sembuh. Stronghold. Itu adalah kubu, saudara. Pokoknya disuntik sembuh. That's the way of thinking. Itu adalah cara berpikirnya dia. Ada juga orang pokoknya makan 2 Panadol pasti sembuh. Makan 2 Panadol pasti sembuh. Sudah bertahun-tahun seperti itu. Sudah bertahun-tahun seperti itu. Jadi tumpang kaki pun itu nggak sembuh. Meskipun sudah ditumpang tangan, ditumpangkan kakinya juga tidak sembuh-sembuh. Itu orang perlu 2 Panadol aja. Nah, butuh 2 Panadol saja. Karena dia punya iman dalam Panadol aja. Karena imannya dia pada Panadol. So you see, you have to replace this thinking with the right thought. Jadi saudara harus menghilangkan, mengganti pikiran yang seperti itu dengan pikiran yang benar. That's why the Bible says, these are weapons. Oleh karena itu Alkitab katakan inilah senjatanya. Weapon that can pull down strongholds. Senjata yang bisa menghancurkan, mengalahkan kubu What is the pertahanan. stronghold? Apa itu kubu pertahanan itu? He called me donkey.
Yaitu tadi pernyataan aku dipanggil Therefore, sebagai the best keledai. is I leave the church. Makanya yang terbaik sudah saya pergi dari The gereja feeling ini. is also connected. Perasaannya juga terhubung. For example, you receive an SMS. Contohnya saudara menerima SMS Or I receive an SMS. atau saya. Oh, Pak Amos, mamamu sudah meninggal. Saya boleh sebut ini karena mama saya sudah meninggal 5 tahun. So I can say that. Amos, your mother died. Dikatakan, oh Pak Amos, ibumu sudah meninggal dunia. This is SMS. Ini adalah SMS. After I read the SMS, Setelah saya baca SMS itu, it touched my mind. kemudian itu menyentuh pikiran saya. It's message. Message Pesan to itu. the mind. Pesan itu masuk pada But pikiran. the message to the mind is connected to the feeling. Jadi pesan dari pikiran itu terhubung dengan perasaan. So message to the mind is affecting the feeling. Jadi perasaan dari pikiran itu mempengaruhi perasaan kita. Affect the feeling and affect the body. Mempengaruhi perasaan dan mempengaruhi tubuh. And there is not enough blood flowing to the mind because of emotional stress. Nah, karena stres yang emosional itu, maka tidak ada cukup aliran darah yang mengalir, saudara. And I can faint. Nah, baru setelah itu bisa pingsan. What word is that? Apa itu, saudara? It's bad news. Kata-kata itu adalah berita buruk. Philippians chapter 4 verse 8. Dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan, You got to teach your brain to think correctly. saudara harus melatih pikiran kita untuk berpikir dengan benar. So your life can be transformed because your mind is renewed. Jadi hidup saudara bisa berubah, tertransformasikan karena pikirannya sudah diperbaharui. Banyak orang bahasa lidah luar biasa. Syukabala, syakabala, tiga jam boleh. Tapi pola pikiran itu belum berubah. Jadi orangnya tidak bertumbuh. Walaupun dari 1 jam bahasa roh bisa tambah sampai 3 jam bahasa roh, tapi pola pikirannya tidak berubah. Apa gunanya? Ada amin sikit. Siapa mau balik batu? Amin. Amen. It's good to speak in tongues. Yes. Memang baik untuk berbicara dalam bahasa roh, Building the spirit man. membangun manusia rohani But kita. the mind is not don't want to change. Tapi pikirannya masih belum mau untuk berubah. My mother told me a story. Nah, waktu masa yang lalu ibu saya menceritakan sebuah Waktu itu kisah. saya kecil. There was a king. Ada seorang raja He went to look at the poor people. yang pergi bertemu dengan orang-orang yang miskin. And he saw a beautiful young girl. Kemudian dia berjumpa dengan seorang wanita yang cantik sekali. Just like you. Seperti saudara-saudara ini. Beautiful. Cantik sekali. And he said, this woman is so beautiful. It's like a diamond in the rubbish. Saking cantiknya dikatakan seperti berlian di tumpukan sampah. He said, cannot put her here. Must put her in the palace. Tidak bisa berkumpul dengan orang-orang ini, harus dipindahkan ke istana. So he put her in the palace. Akhirnya gadis cantik ini They diletakkan wash di her, istana. they put nice dress, they put perfume, everything. Akhirnya dirapikan, diberikan parfum yang baik. Many servants take care of them. Banyak sekali pembantu-pembantu yang melayani. After 6 months, he want to see how the girl is. Setelah 6 bulan raja ini ingin melihat gimana sih gadis ini. Ternyata it was lunchtime. Ternyata waktu itu sedang waktunya makan siang. So from far he used binoculars, he see. Jadi akhirnya dari jauh dikeker bahasa They Surabaya. brought the fruit, the nasi, the rendang, all the food was on the table. Nah, jadi waktu itu kelihatan bahwa di meja ada rendang, ada buah-buahan, ada nasi. She told all the maids to go. Akhirnya diberitahu pembantu-pembantunya, dayang-dayangnya untuk pergi semua. She took a big basin. Nah, wanita itu, gadis cantik itu mengambil sebuah ember, wadah The yang rice besar. inside, Diletakkan di dalamnya nasi, the curry inside, karenya dimasukkan, put the rendang inside, rendangnya masuk, perkedel she put inside, perkedel juga. and then she smashed everything. Kemudian dihancurkan semuanya. In the palace there is many windows. Nah, di istana itu banyak sekali jendela. So she put one on one window, and roll, put another window, roll, put all the windows. Nah, akhirnya adonan itu tadi di setiap jendela diletakkan satu cakup seperti itu. Then she went to every window.
Akhirnya semuanya sudah. Mama, I'm hungry. Please give me food. Akhirnya dia itu apa saudara? Memberikan kepada orang-orang yang miskin, Dia teman-temannya. tanya, oh ma, saya lapar, tolong kasih nasi. Terima kasih. Karena kebiasaannya di kelompoknya dia itu terbiasa minta-minta, saudara. Itu babi ya, the pig, which is pink color. You wash it nicely and put some powder and lipstick, a nice skirt and a nice ribbon. It will run back to the same dirt again. Nah, saudara, seperti seekor babi yang mungkin di make up, dikasih blush on, lipstick dan lain-lain, diberi rok yang indah, tetap kekubangannya juga. Sometime in Malaysia, from the village, the kampung girl come to Singapore and work in the factory. Nah, kadang-kadang gadis kampung dari Malaysia datang ke Singapura untuk bekerja di pabrik. Her name is Susan. Namanya Susan. Mini skirt, Roknya mini, high heels, walk like beautiful, you know. And you call her, hello miss, how are you? 你说什么？我不明白。They try to look like modern girl, but language don't know, still old fashioned. Nah, mereka berusaha untuk tampil sebagai seorang wanita yang modern, tapi bahasanya belum ngerti, masih tradisional. So we are coming to church speaking in tongues, but thought pattern not fully changing. Nah, seperti halnya kita ke gereja berbicara dalam bahasa roh, tapi pikiran masih belum berubah secara sempurna. Romans chapter 12 verse 2 say, don't be conformed to the world. Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan Don't dunia behave ini. like the world. Jangan kamu membenci seperti Don't dunia ini think lakukan. like the world. Jangan berpikir seperti Don't dunia react ini. like the world. Jangan bereaksi seperti dunia ini. Your mind must be renewed Pikiranmu harus diperbaharui. and you will be transformed. Nah, maka saudara akan And ditransformasikan. you now can walk according to what God is speaking. Maka sekarang saudara sudah bisa berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan bicarakan. So I must pull down this stronghold. Jadi saya harus merontokkan kubu-kubu itu. Now in his mind, I'm a donkey. I don't want to stay in this church. Di dalam pikirannya dikatakan, oh saya ini seekor keledai, sudah tidak mau ke gereja ini lagi. I'm very hurt. Saya tersakiti I dalam perasaan suffer saya. so much. Saya sudah melayani. But the Bible said, man did not call you, God called you. Amin. Tapi Alkitab katakan bukan manusia yang memanggil kau, tapi Tuhan sendiri yang memanggil kau. Your pastor never call you donkey every day. Nah, Pak Gembala juga tidak mungkin toh setiap hari manggil kamu keledai, keledai, keledai. He is also a human being. Ya, dia juga seorang manusia. Maybe that morning his wife slapped him. Mungkin sebelum Pak Gembala itu datang ditampar oleh istrinya. So it's not in a good mood. Mungkin moodnya sedang tidak baik. He is also human being. Dia juga seorang manusia. He can make mistake. Bisa buat kesalahan. Look at all the good things your pastor have done. Saudara lihat coba track recordnya, hal-hal yang baik apa yang gembala He saudara is lakukan. not God. Dia bukan Tuhan, saudara. So okay, maybe intentionally or without intentionally, he made the mistake. Ya mungkin oke lah, secara sengaja atau tidak sengaja dia lakukan kesalahan itu. Forgive him. Ampuni dia, Love him. kasihi dia, Bless him. berkati dia. This is the weapon. Nah, ini adalah The senjatanya. weapon is love him. Senjatanya adalah kasihi The dia. weapon is forgive him. Senjatanya adalah ampuni dia. The weapon is bless him. Senjatanya adalah berkati dia. And when you do that, Ketika saudara lakukan itu, all the wrong thinking come out. nah, semua pikiran-pikiran yang salah itu akan keluar. And now another stronghold stand inside. Akhirnya sekarang sebuah kubu yang baru, kubu pertahanan yang What baru is this berdiri. stronghold? Apa itu saudara? I forgive my pastor. Aku mengampuni Pak I love Gembalaku. him. Aku mengasihi dia. I know he is not like that. Ya saya tahu dia nggak seperti itu orangnya. He is still a human being. Meskipun bagaimanapun juga dia manusia Never biasa. mind. I Tidak masalah. forget. Ya sudah saya lupakan. And because I changed my mind, Karena saya sudah mengubahkan cara berpikir saya, automatically my feelings also change. secara otomatis perasaan saya juga berubah. But this is all done in prayer and worship and meditation of God's word. Tapi ini semua dilakukan di dalam berdoa, menyembah dan merenungkan firman Tuhan. Now when he is set free in the mind and his emotions,
Nah, kalau dia sudah dilepaskan dalam pikirannya dan dalam perasaannya, do you think he's going to pray, I need to know whether it's God's will I stay in this church or not? Do you think he'll pray? Nah, setelah dibebaskan seperti itu, kira-kira dia masih akan berdoa seperti itu tadi enggak? Apakah itu kehendak Tuhan? Saya harus di gereja ini atau saya pindah? Perasaan saya merasa saya harus pindah. Sebelumnya seperti itu karena luka hati kan. Jadi pikiran juga seperti itu. Tapi sekarang pikiran sudah berubah. Itu belenggu-belenggu sudah cabut keluar. Ya sudah ampuni gembalanya. Ya sudah mengasihinya. Jadi perasaan sudah berubah. Jadi karena perasaan berubah, pikiran berubah, pasti dia tidak akan berdoa untuk keluar dari gereja itu. Tidak ada gunanya. No reason to go out. Ya, tidak ada alasan lagi untuk keluar dari gereja itu. Dulu ada alasan kan? Selalu saya pikir kalau sudah berkelahi saja, sudah konflik saja, oh saya merasa Roh Kudus, keluar dan mulai gereja lain. Itu semua salah. Sorry. Any questions? Ada yang mau bertanya? Colossians chapter 3 verse 2. Kolose 3 ayat 2. Kita akan buka sama-sama saudara. Set your mind on things above, not things of the earth. Jadi saudara, atur pikiran kita untuk hal-hal yang di atas saja, bukan yang di dunia ini. When you set your mind on the things of God, your feelings also will become like God. Saudara, kalau pikiran kita sudah diset, diatur kepada hal yang tentang Tuhan, maka perasaan kita juga akan selalu seperti itu tentang Tuhan. Galatians chapter 5 verse 24 says, Galatia 5 ayat 24 katakan, all the fleshly thinking and desires are nailed on the cross. semua kedagingan, semua pemikiran yang salah itu sudah terpaku di kayu salib. Wrong emotional build-up will bring wrong thinking pattern. Nah, jadi emosi kita kalau sudah terbangun dengan cara yang salah, maka cara berpikir kita akan salah seterusnya. How many times Jesus asked to forgive people? Nah, saudara, di dalam firman Tuhan berapa banyak Yesus minta untuk mengampuni orang lain? 70 times. 7 times. In one day. Satu hari, saudara. That means keep forgiving. Artinya apa? Terus menerus mengampuni. But if you are thinking of the problem all the time, tapi kalau saudara berpikirnya hanya fokus pada masalah then saja, you become mentally affected, emotionally affected, then physically affected. nah maka saudara secara mental akan dipengaruhi, secara perasaan akan dipengaruhi, maka tubuh kita juga akan terpengaruh. When you are mentally affected, it releases too much of hormones into the body. Nah, ketika secara mental sudah terpengaruhi, maka hormon yang diproduksi itu pun juga tidak baik And dalam body tubuh become kita. weak and can malfunction. Nah, akhirnya tubuh kita menjadi semakin lemah dan bisa berfungsi dengan tidak baik, malfungsi. Negative emotional thought pattern brings depression. Jadi pikiran yang secara emosional yang sudah terpatronkan yang negatif itu akan membawa kejatuhan dalam fisik kita. When you lose your physical energy, you become tired. Nah, kalau saudara secara fisik sudah kehabisan energi, pasti akan capek. When you lose your emotional energy, you become depressed. Kalau saudara kehilangan energi emosional saudara, saudara akan tertekan, depresi. So negative thoughts produce negative emotions. Jadi pikiran yang negatif menghasilkan suatu emosi yang negatif. The more you focus on the wrongdoing of your enemy, semakin saudara memfokuskan pikiran kepada hal yang salah yang dilakukan oleh musuh, you will also have the same basic attitude inside you. akhirnya cara mereka melakukan sesuatu yang salah itu juga akan saudara miliki secara tidak langsung. Let's say he steal my money.
Contohnya, saya mencuri uangnya Pak Amos. Contoh. And so I hate him. Akhirnya saya dibenci oleh Pak Amos. Angry with him. Akhirnya Pak Amos marah pada And saya. I even maybe hope that his money is stolen. Nah akhirnya Pak Amos pun berharap supaya uang saya juga dicuri orang lain. And maybe if I have a chance, I steal his one also. Nah kemudian kalau saya memiliki kesempatan, saya akan mencuri uangnya juga. The more I'm angry and revengeful, his basic bad attitude become mine. Semakin Pak Amos ini merasa ingin balas dendam kepada saya, maka sikap yang saya miliki ini akan transfer secara tidak And langsung. slowly the Antichrist spirit will rise. Nah akhirnya roh antikris itu akan mulai bangkit. I am angry with my pastor. Saya sudah marah pada Pak Gembala saya. I leave the church. Saya meninggalkan gereja. I start another church. Saya mulai bangun gereja yang baru. Antichrist spirit will rise inside me. Nah maka roh antikris itu akan bangkit di dalam. And one of my prayer is, his church must be hancur. His church must be Nah destroyed. maka saudara akan mulai mendoakan gereja asal mula saudara harus hancur, harus jatuh gereja. All of his members come to me. Hallelujah. Puji Tuhan. Sesuai dengan doa saya. Gerejanya, jemaatnya pindah semua ke saya. Oh haleluya. Antichrist spirit to divide the body. Itu adalah roh antikris yang memecah belah tubuh Kristus. I better stop here first. Ya, saya berhenti dulu di sini Have you saudara. learned something today? Apakah saudara belajar sesuatu hari ini?